Bojonegoro. Nah, kebetulan kami ini berada di MDPL yang tertinggi, insya Allah di wilayah Bojonegoro, dan kebetulan di lereng Gunung Pandan ini menjadi dua hulu sungai yang mengarah ke kota Bojonegoro, yakni Hulu Kali Pacal, dan yang satunya adalah Hulu Kali Gandong. Dua-duanya ini hulunya ada di desa kami, di Desa Kerondonan. Nah, setiap sore musim hujan, kita melihat baik di media sosial maupun di televisi, itu berita banjir yang membuat keresahan kami menjadi tergerak. Artinya di beberapa kegiatan kemudian kami lakukan awal, deteksi dini dari lingkungan sekitar kita yang kebetulan adalah lingkungan pertanian produktif di sini. Di belahan selatan ini pertanian produktif bawang merah, yang tadinya 5-6 tahun lalu belum menjadi sentra. Tentu saja ketika belum menjadi sentra, kebutuhan air yang tidak terlalu banyak menjadi faktor produktifnya tanaman bawang merah di desa kami, di Desa Kerondonan. Ini menjadi tolak ukur ketika bertambah tahun, kemudian peminat petani bawang merah ini semakin meluas, secara otomatis perluasan lahan pertanian juga semakin luas. Hal ini memicu kebutuhan air yang semakin meningkat, sementara debit air setiap tahun mengalami defisit atau penyusutan. Ini yang menjadi keresahan kami, Pak Pra. Jadi terjadi konflik horizontal, terjadi konflik yang baru lagi di setiap musim. Bagaimana pergiliran arah aliran air di pertanian ini menjadi konflik baru bagi warga. Setiap malam giliran masih ada yang gegeran, kadang cepat-cepatan pipa, kadang yang satunya bergilir ketika sudah pulang, jam malamnya dibuka lagi yang satunya. Ini menjadi pertengkaran. Pada dini hari saya sering menemui hal-hal yang demikian. Tentu ini menjadi tugas kita bersama, karena saya meyakini bersama teman-teman menjadi tergerak bahwasanya menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari bagaimana perintah agama yang ada di agama kami, agama Islam. Di beberapa ayat tentu sudah disuratkan dan disiratkan bagaimana keseimbangan alam yang akan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Untuk di kawasan hutan, Pak Pra, jadi kawasan hutan yang hari ini dikerjasamakan dengan masyarakat, ini juga menjadi polemik baru. Jadi setiap tahun bentangan ini semakin luas, tetapi tegaan semakin menipis. Karena di situ kami ingin keresahan kami ini terjawab. Beberapa pertemuan kami diskusikan baik dengan Kamar Dagang dan Industri, dengan beberapa BUMN pernah kami sampaikan, bahkan hearing dengan DPRD Bojonegoro, bahwa keresahan-keresahan ini kami sampaikan. Tentunya tentang bagaimana fungsi hutan ini kembali. Jadi apa yang namanya alas tetapi tidak menjadi alas, tidak menjadi hutan yang sesungguhnya, di mana fungsinya adalah menjaga kelestarian sumber air, ini yang utama. Yang kedua adalah benteng peradaban bagi manusia. Kalau kita bicara secara universal, tentu ini berhubungan dengan kaitan oksigen dan lain-lain. Tetapi kita tidak ingin terlalu jauh, karena yang kami lihat hari ini di sekitar kita, kami berharap negara hadir di tengah-tengah kita untuk menuntaskan persoalan ini bersama. Karena tidak cukup hanya pegiat, tidak cukup hanya masyarakat yang tidak ada pijakan hukumnya, kemudian tidak cukup hanya dari BUMN saja, ketika tidak bisa bersama-sama di dalam mengelola kawasan ini kembali menjadi fungsi hutan. Ini keresahan kami, Pak Pra, terus terang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi melepas kegundahan sedikit. Bagaimana kami yang ada di hulu, di ketinggian yang kemiringannya cukup membahayakan juga ketika musim hujan, sering ada berita jembatan yang
roboh. Bahkan Pak Pra itu, Pak Prawoto setiap saya tanya tiap hari kalau musim penghujan juga nyampe sekolahan itu sudah tidak berupa wajahnya Bapak Guru gitu loh. Sudah acak-acakan. Bagaimana melihat fenomena ini? Jadi kami ingin menegaskan bahwa masyarakat, bahwa negara harus hadir di dalam ini. Satu, berupa mempertegas sistem pengelolaan kawasan. Yang kedua adalah pengembalian fungsi hutan, karena ini kaitannya dengan kehidupan banyak orang. Yang ketiga adalah membentuk satgas khusus sebagai pendampingan yang ini terdiri dari stakeholder di masing-masing wilayah. Artinya di wilayah kecamatan, desa, dan lain-lain. Ini harus terlibat semua dalam bentuk regulasi yang cukup jelas dan kemudian payung hukumnya jelas, kemudian satgas yang mendampingi juga jelas. Ini tidak melulu soal bagaimana mengembalikan fungsi hutan secara masif, tetapi secara bertahap, step by step. Karena tidak mungkin terjadi ketika ini dilakukan secara masif. Sementara membangunkan kesadaran, membentuk mindset masyarakat itu lebih sulit karena sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan hari ini, apalagi dengan dalih urusan perut. Ini yang susah. Nggih, betul, betul, betul. Untuk mengantisipasi konflik yang ada, ini kita petakan dulu dengan perencanaan yang matang. Kita plotting dulu di kawasan yang perlu diselamatkan dahulu. Contohnya seperti kawasan hutan lindung. Dan tentu hutan lindung ini sebagai penyangga sumber air. Nah, ini yang perlu kita petakan dulu, yang wacananya menjadi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Ini kan juga, tetapi kembali lagi Pak Pra, bahwa negara harus hadir di sini. Negara harus hadir di sini. Dalam 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 bentuk aturan, Pak Pra, dalam bentuk aturan yang dikawal sampai Satgas ke bawah. Artinya begini, hari ini kami meyakini, kami merasakan bahwa regulasi yang ada itu masih abu-abu, masih abu-abu. Di antara pengelolaannya, katakan hari ini saya menyebut BUMN-nya sebagai pengelola kepanjangan tangan dari pemerintah adalah perhutani. Tetapi di sisi lain, perhutani dituntut target produksi untuk melaporkan hasil produksi itu kepada BUMN. Nah ini otomatis namanya tegaan akan dipangkas atau dipotong menjadi hasil produksi yang harus dilaporkan ke negara sebagai kewajiban pajak. Bon hidup. Oke, nah, kami lanjutkan Pak Pra. Jadi beberapa tahun lalu kami juga sempat em, melakukan bagaimana pemetaan monografi di daerah kami, di kemiringan yang sekiranya berbahaya, itu kami ambil alih dengan isu harus ada tegakan pohon di sana. Bagaimana menghindari konflik warga, kami diskusikan dengan duduk bersama, akhirnya jalan tengahnya adalah tanaman buah. Gitu. Tanaman buah yang harapannya, tanaman buah ini kami pasrahkan ke warga yang penggarap,
kemudian hasil panennya bisa dinikmati oleh mereka sendiri. Nah, kami juga menggugah bagaimana peran serta ExxonMobil, Pertamina, dan lain-lain. Semoga saja dengan eksplorasi migas yang ada di Bojonegoro ini juga lebih memperhatikan kawasan penyangga. Seperti di daerah kami ini bisa dikatakan kawasan penyangga karena proses geotermal panas bumi itu yang ada dari Gunung Pandan kan gitu, Pak Pra. Jadi ini kalau diruntutkan bagaimana proses minyak bumi yang ada di Bojonegoro, proses geotermalnya ada di titik Gunung Pandan. Begitu Pak Pra, harapannya mudah-mudahan teman semua yang bergabung di sini bisa membantu kami menjawab keresahan kami sehingga mampu bersinergi menghadapi konflik dan realita yang ada. Terima kasih Pak Pra.